sini Hijriah itu pada tahun 1431. Nah, sebelum kita seperti tadi mencari average price atau aset, payable zakah, kita mencari Hijriah date-nya dulu dengan cara bisa di-download aplikasi Accurate Time, dan setelah di-download kita buka. Nah, setelah tampak seperti ini, pertama-tama kita mencari lokasinya dulu. Nah, ini nama kita ganti dengan Indonesia Jakarta. Seperti ini, lalu kita pencet submit. Nah, setelah sudah seperti ini, kita tunjuk ke Hijriah bagian. Terus kita convert ke bagian ke Hijriah. Nah, karena kita mulai dari 4 Januari 2010, jadi kita pilih buat tahun 2010, bulan Januari dan tanggalnya 4 Januari. Lalu kita convert, dan kita mendapatkan 18 Muharram 1431. Lalu kita pilih 18 Muharram seperti ini, lalu kita bisa langsung drag aja ke bawah sampai angka yang tidak lengkap ya. Karena kalau misalkan kita drag sampai yang lengkap, jadi nanti hasilnya berbeda. Jadi kita capai 8 Januari seperti ini, lalu nanti dilanjutkan lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi di 18 Januari 2010. Setelah itu, setelah kita mencari hijriahnya, kita mendefinenkan dulu price-nya. Seperti tadi, kita menamakan Muharram 1431. Lalu kita menamakan hijriah. Ini yang aromanya kelas 11 ya? Iya. Oke. Ya, lalu setelah itu kita mencari average price-nya. Sama dengan average dan Muharram 1431. Ya, lanjut ke total aset dengan rumus sama dengan average price dikali dengan aset. Dan lanjut ke payable zakah dengan rumus sama dengan total aset dikali dengan 2,5% dibagi dengan 12 dan dikali dengan 10. Ini kalau minum 10 itu dari ini yang hijriah date-nya. Dari kan kita mulai dari 18 Muharram 1431 sampai 29 Muharram 1431. Lalu kita hitung aja dari awal Muharram sampai akhir Muharram yang kita dapatkan, itu kita hitung itu ada 10. Jadi kita bagi 20. Ya, terus setelah kita lihat ya dari hasil per bulannya payable zakah di bulan di Masehinya BPCA yang 2 Januari. Di sini kita mendapatkan 51.484.375 rupiah, sedangkan hijriah mendapatkan 17.317.708 rupiah. Jadi per bulannya aja Januari dan Muharram itu lebih besar itu di bulan Masehi, di yang tanggal Masehi. Nah, setelah itu kita bisa mengulang ya, kan kita mencari per bulannya. Jadi setiap bulannya Januari, Februari, Maret, April sampai akhir Desember itu caranya sama dengan kayak gitu ya. Jadi langsung aja ke kita tinggal setelah kita mencari sampai 1 tahun itu di bulan akhir Desember ya. Terus kita mencari payable zakah di tahun 2010 per tahunnya dengan rumus sama dengan sum zakah 2010. Jadi itu yang tadi yang payable zakah dari bulan 2010 dari bulan Januari sampai Desember itu kita sudah difinansikan biar lebih mudah. Jadi kita menamakan zakah 2010.
hasil per tahunnya itu di tahun 2010 780.209.709 rupiah. Dan hijriah juga sama, kita mencari saja tadi accurate time sampai. Nah, di sini kita sebelumnya juga difinance terlebih dahulu dari 18 Muharram sampai 29 Dzulhijjah 1431, dan kita masukkan rumus sama dengan sum zakah 1431. Kita mendapatkan hasil 477.355.069 rupiah. Nah, dari sini kita sudah lihat ya, dari tahun 2010 Masehi dengan Hijriah 1431 Hijriah itu lebih besar Masehi, karena Masehi mendapatkan 789.209.709 rupiah, sedangkan Hijriah hanya mendapatkan 477.335.069 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Najiah Erfinalita. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan untuk tahun 2013. Tahun 2013 kita mulai pada tanggal 2 Januari 2013. Caranya itu sama aja seperti yang tadi sudah dijelasin sama Via. Kita mendefine name price-nya dulu sampai akhir Januari. Define name-nya kita namain Januari 2013. Scope-nya kita ganti di sheet BBCA. Klik OK. Ya, sudah itu karena sudah di define name. Lanjut, kita cari average price-nya. Itu kan sudah sama aja, jadi tinggal aja. Jadi apa itu? Perbandingannya ya, Pak? Iya, perbandingannya aja. Oke. Ya, untuk tahun 2013, payable zakahnya kita mendapatkan 96.548 rupiah. Untuk yang hijriahnya, caranya juga sama seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Via. Kita dapat tahun 1434. Ya sama, kita cari average-nya dulu, total asetnya, lalu kita ke payable zakahnya sudah mendapatkan 62.586.806 rupiah. Sudah bisa dilihat ya teman-teman, yang Masehi dan Hijriahnya itu lebih besar yang Masehinya payable zakahnya untuk per bulannya. Ya, lanjut. Setelah itu sama aja kita cari per bulan, setiap per bulannya. Habis itu kita cari payable zakah untuk 1 tahunnya. Rumusnya juga sama aja, sama dengan sum. Ya, oke, udahlah itu udah. Ya. Dan kita dapat 1.264.341.824 rupiah. Itu untuk payable zakah tahun 2013 di kalender Masehi. Dan untuk di Hijriahnya di tahun 1434-nya kita mendapatkan payable zakah sebesar 820.034.722 rupiah. Untuk payable zakah 2013 dan 1434 itu lebih besar
di tahun 2013. Ya, seperti itu Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Ramanda Pratami. Oke, baik, di sini saya tugasnya menghitung tahun 2015 sampai 2016. Caranya sama aja ya teman-teman. Kita cari average price, total aset, sama payable zakah kayak yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini kita langsung lihat perbandingan zakah yang harus dibayarkan antara perhitungan menggunakan kalender Masehi sama Hijriah. Di sini saya udah cari yang kalau yang Masehi ini kita dapat payable zakahnya itu 136.569.940 rupiah. Jadi Bank BCA ini harus bayar zakah Januari 2015 ini berarti 136 juta sekian. Untuk yang Hijriah juga sama. Di sini saya mulainya 1436 sampai 1438 awal tugas saya. Di sini kita dapat nih, kita mulai 27. Kan di sini teman saya udah sampai yang yang Desember nih, 30 Desember. Nah, saya ngelanjutin dari 2 Januari ini. Itu tuh saya dapat yang Robiah awal itu 81.631.944 rupiah. Terus di sini saya udah nyari juga untuk payable zakah yang harus dibayar dalam 1 tahun. Untuk yang Masehi, zakah yang harus dibayarkan itu 1.580.528.740 rupiah. Sedangkan yang Hijriah dalam 1 tahun kalender Hijriah itu zakah yang harus dibayar itu 1.105.390.625 rupiah. Jadi perbandingan ini yang pakai kalender Masehi itu bayar zakatnya lebih besar daripada yang pakai kalender Hijriah. Oke, aja totalnya gimana kalau di total semuanya? Total selama 10 tahun, Pak. Iya. Ya, di sini kita juga sudah hitung total selama 10 tahun. Sebentar. Nah, ini kita sudah menghitung payable zakah dari 2010 sampai 2020. Itu kita caranya tinggal di sum sama dengan sum. Nah, terus yang payable zakah dari 2010 sampai 2020 setiap tahunnya itu udah saya define name, jadi udah saya blok jadi define name, terus saya namain payable zakah 2010 sampai 2020. Jadi tinggal diketik terus enter, dapat 21.475.317.614 rupiah untuk yang kalender Masehi selama 2010 sampai 2020. Sedangkan yang Hijriyah juga kita sudah hitung.
zakah dari 1431 sampai 1442. Caranya sama dengan terus karena udah saya di finance jadi payable zakah 1431_1442, jadi tinggal diketik, diklik, di enter, dapat payable zakah untuk kalender Hijriah dari 1431 sampai 1442 itu 21.366.871.142. Jika dilihat sama yang kalender Masehi, itu yang kalender Masehi lebih besar daripada yang kalender Hijriah zakahnya. Tapi ini aneh, apa tuh? Seharusnya justru yang lebih besar yang hijriahnya itu persoalan. Kenapa ya bisa begitu ya? Itu Pak, kan kalau yang Masehi ini kan di kita ngitungnya sampai yang berhenti yang sampai 2,5% per 12. Sedangkan kalau yang Hijriah ini kita pakai yang harinya tuh nggak sampai 30 itu loh Pak, yang harus dibagi. Ya, tapi kan jadi sebetulnya kan jumlah bulannya kan lebih banyak yang Hijriah. Ya toh? Bulannya bukannya sama 12 ya Pak? Enggak, iya tanya 12 per tahunnya, iya. Tapi maksud saya dalam 10 tahun itu katakanlah jumlah bulan dalam tahun Hijriah, dalam Masehi itu kan jadi 10 dikalikan 12, 120. Kalau di 120 bulan. Tapi kalau dalam bulan Hijriah itu 120 berapa ya? 26 bulan. 126 bulan itu kan gitu, jadi jumlah bulannya itu lebih banyak gitu loh dalam 10 tahun itu kan. Sebentar, ada 120 bulan kan, tapi kalau dalam bulan Hijriah itu 124-an bulan kira-kira. Jadi seharusnya itu lebih banyak yang Hijriah gitu loh. Oke, coba tolong yang Hijriah ini saya kasih sejak awal September. Oh, ini sejak dari awal aja, dari awal. Yang dari 2010-nya itu 2010 ke 4 Januari 2010. Ini ya udah permulaannya. Iya ini Pak. Oke. Nah, menurut saya oke, terus ke bawah. Anehnya udah cara perhitungannya udah bagus, cuman menurut saya kok ada yang ini sebentar jangan turun dulu. Terus naik ke atas dulu. Nah, itu oke. Coba akhir safarnya di mana? Akhir safarnya. Oke, sebentar. Safar. Coba itu klik yang H35 coba. Itu sebentar. Nah, ini yang oke. Kalau yang ini yang BBCA-nya coba yang bulan itu. Oke, itu. Nah, itu tolong klik yang
Nah itu, ya, sebentar. 12. Ada ini sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 17, 18, 19. Nah ini persoalannya, yang ini Anda, ini paling atas 5 Januari ini, ada satu, adalah atas lagi. Januari kan, oke. Tolong agak dikecilin sedikit anunya. 19, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini persoalannya nih. Mengapa ini yang berapa nih? G25 ya. G25 Anda kali per 12 nggak dikalikan 20/30 lagi. Kan itu cuma 20 hari itu. Betul nggak? Iya. Oh iya. Kemarin teman saya sudah ada yang nanya ke Bapak. Terus katanya gimana sih? Ya gini maksud saya. Kalau yang di ujung-ujung itu memang seperti itu. Tapi kalau yang di tengah bus seperti ini udah dianggap 1 bulan aja gitu loh. Berarti sama aja kayak cari yang hijriah, Pak. Jadi per hari berapa di per 30-in lagi gitu. Iya, kalau mau seperti itu ya harus seragam seperti itu. Oh, oke. Nggak adil kan kalau yang hijriahnya cuma dibagi 12, nggak dikalikan 20/30. Tapi kalau yang hijriahnya, coba yang hijriahnya tadi yang Arab itu. Safar ya, Safar. Nah ini tolong di zoom out sedikit, ada. Nah ini yang tolong klik yang H ini udah ya. Nah ini Anda dikalikan 20/30 lagi, ya kan? Pada ini berapa hari juga nih? 1, 2, 3, 4, 20. 20 hari. Kenapa nggak dikalikan 20/30? Ini kemarin sebenarnya kita bingung, Pak. Itu tuh dikali yang kayak gini, kayak hijriah apa enggak? Terus kan teman saya nanya ke Bapak. Iya, tapi maksud saya itu kalau misalnya harus berlaku sama gitu maksud saya. Okay. Harus adil dong. Masa yang hijriahnya dikalikan 20/30, tapi yang itu berarti kan bertambah kecil itu. Tapi kalau yang Masehi kok nggak dikalikan gitu. Jadi formulanya kan nggak sama kalau kayak gitu. Oke, Pak. Ya. Berarti ini dibenerin dulu aja kali ya, Pak? Iya. Yang Masehinya. Ya harus harus adil dong anunya. Jadi secara teoritis seharusnya yang pakai coba kalau 20/30 itu jadi berapa? 34 juta. Nah iya, 24 juta kan. Coba dibandingkan dengan itu. Tapi tetap gedean yang Masehi, Pak. Hah? Iya, tapi kan coba aja itu kan baru satu spot aja. Kalau menumpuk selama 10 tahun. Oke, Pak. Jadi jumlah bulannya itu kalau dalam 10 tahun itu jumlah bulan Masehinya ada kan 12 dikalikan 10, 120. Iya. Nah, kalau bulan Hijriahnya itu 123 atau 124. Gitu. 124 bulan malah. Jadi seharusnya lebih besar yang Hijriahnya. Nah, hasil Anda begitu karena Anda memperlakukannya tidak adil. Gitu. Iya, bisa sebanding ya, Pak. Iya. Baik, Oke, Pak. jadi saya kira ini sudah bagus sekali anunya. Cuman ada yang harus diperbaiki itulah. Iya. Nah, tolong nggak usah bikin presentasi lagi, kirimkan aja hasilnya ke saya. Anunya gimana? Hasil akhirnya gimana? Gitu. Setelah rumus. Maaf, mau tanya. Ya. Berarti yang per 30-nya itu yang di Masehi itu
kalau misalkan di bulan Januari kan hanya ada 30. Berarti itu per 30. Kalau di bulan Februari kan hanya ada 28, berarti itu per 28 ya, Pak? Tidak apa-apa, ya boleh juga seperti itu kalau mau akurat sekali ya mau seperti itu, nggak apa-apa. Oke. Atau di per 30-in semuanya aja. Kalau menurut saya kalau bisa per bulannya misalnya 31 ya 31, kalau 30 28 ya 28 itu aja. Berarti ngikutin sesuai kalendernya aja ya, Pak? Ya. Oke, baik. Oke, saya kira bagus sudah. Intinya saya concern adalah Anda bisa menangkap esensi dari tugasnya, cuman memang ada sedikit kesalahan dalam formulanya, tidak adil gitu loh intinya. Tidak adil kalau yang Masehinya tidak diperlakukan, tidak sama perlakuannya dengan yang Hijriah. Baik, berarti nanti nggak usah dipresentasi lagi ya Pak, tinggal Nggak usah, kumpulin aja kirimkan aja. hasilnya. Oke. Oke, baik. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya